Pak, ini kan tadi Menak sudah menyatakan dia tidak hadir dalam rapat pansus haji ini. Kira-kira dari pansus haji ini akan melakukan pemanggilan paksa atau seperti apa? Baik, saya infokan lebih terang ya bahwa hari ini itu bukan pansus. Hari ini itu rapat evaluasi dari Kementerian Agama kepada Komisi 8 sebagai pertanggungjawaban atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah. Jadi ini bukan pansus ya, tapi ini adalah rapat evaluasi. Dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019, itu memang di pasal 43 ayat 2, itu Menteri wajib hadir secara fisik untuk memberikan laporan penyelenggaraan ibadah haji selambat-lambatnya 60 hari ya, setelah diselenggarakan. Kapan itu, kepada siapa? Kepada Presiden dan kepada DPR RI. Jadi kenapa saya tadi interupsi? Ya karena yang mesti mempertanggungjawabkan dan hadir adalah Menteri Agama, dan itu sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Baik, maka kita semua tahu ya, besok itu sudah rapat penutupan sidang MPR, lalu lusa itu penutupan sidang DPR. Jadi semestinya di sini berlaku skala prioritas. Untuk tugas menteri yang di luar negeri kan bisa diwakilkan kepada Wamen atau kepada Eselon 1 gitu kan ya. Sehingga kita sudah tahu kok jadwal ini sudah terbuka kapan masa ini selesai. Sehingga pernah di tahun 2023 menteri juga sedang ada di luar negeri, tapi karena harus ada sambutan baca doa di acaranya PDIP, menteri datang terus kemudian terbang lagi ke luar negeri. Sebenarnya ini bisa asal kita kooperatif. Jadi kita harapannya ketika ini tidak dihadiri dan akhirnya mundur, maka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 belum bisa dilakukan. Kan harus pertanggungjawaban dulu, ya, evaluasi dan laporan keuangan dulu. Ini kan harus ada pertanggungjawaban ke pimpinan DPR. Nah, kalau Menak berulang kali tidak datang, kira-kira seperti apa rekomendasi dari tim pansus haji? Baik, untuk bagaimana rekomendasi tim pansus haji itu hari ini ya, tanggal 23 September nanti jam 2. Sekarang sudah jam 2 ya. Kita nanti akan rapat di Banggar untuk memberikan rekomendasi dan hasil kesimpulan dari pansus haji. Dan nanti teman-teman bisa simak juga bagaimana rekomendasi dan kesimpulan pada rapat pansus ini terakhir ya, pada hari ini. Pak Wisnu, kalau kita lihat survei dari BPS ini kepuasan untuk haji 2024 ini sangat memuaskan. Ya, ini ya. Gimana tanggapan dari pansus? Jadi saya juga sudah tanggapi ya terkait survei BPS. Itu kami pertama apresiasi dulu bahwasanya ada penyelenggara negara yang juga concern kepada penyelenggara ibadah haji. Namun kita semuanya mesti memandang secara komprehensif ya, terkait kepuasan. Jamaah haji yang ditanya, yang disurvei itu kan baru pertama kalinya dia berangkat haji nih tahun ini. Jadi mestinya juga dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan jamaah haji adalah 5,3 juta jamaah haji yang mengantri, ini juga jamaah haji. Sekarang sudah disepakati tidak ada istilah calon jamaah haji. Mereka juga jamaah haji. Jumlahnya berapa? 5,3 juta jamaah. Mereka juga harus ditanya dong terkait slot yang kemudian mestinya dia bisa pakai tetapi dialihkan kepada haji khusus. Ya. Dan kami pansus haji tetap akan jalan terus, buktinya hari ini kita akan ngambil rekomendasi dan kesimpulan sehingga ya tidak terintervensi dengan kesimpulan bahwasanya penyelenggaraan kemarin itu memuaskan. Fokus perhatian kami, jadi kalau saya analogikan, ini BPS dalam rapot nih hanya melihat pelajaran fisika, matematika. Tapi kami kan juga melihat bagaimana PPKN-nya, bagaimana pendidikan agamanya secara menyeluruh gitu loh. Sehingga jangan diambil sebuah kesimpulan karena fokus kami adalah kuota. Bagaimana dengan kuota yang jumlahnya 241.000 itu 92%-nya mestinya menambah kepada jamaah haji reguler, tetapi diambil 50-50 kan kepada haji khusus, orang yang punya uang yang jauh lebih banyak. Sementara antrian ini 48 tahun loh, ya kan? Nah, ketika kami sisir di Siskohat pun di situ ditemukan ada 3.503 jamaah haji
yang kalau sesuai dengan Siskoha dia harus ngantri ini 6 sampai 7 tahun untuk haji khusus nih. Tetapi sekian ribu orang itu 0 tahun dia bisa berangkat. Sehingga dari 50-50 itu pun tidak menjadi solusi untuk antrian haji karena baru daftar haji di tahun 2024 tahun itu juga dia bisa berangkat. Jadi pertama apresiasi ya kepada BPS, semoga menjadi referensi perbaikan layanan haji ke depan. Tapi kami dari DPR RI memandang secara komprehensif ya tentang kuota, tentang layanan haji dan aturan Siskohat yang harus kita perbaiki karena bukan sistem namanya kalau bisa dimajukan dan bisa dimundurkan. Oke. Ini merupakan rapat terakhir ya. Artinya berarti tidak ada lagi pemanggilan untuk Menteri Agama. Apakah nanti itu masuk juga dalam bagian rekomendasi dan kesimpulan tidak kehadiran dia selama ini? Baik, kalau sesuai dengan rundown, sesuai dengan jadwal ini terakhir ya, karena besok sudah disusul dengan penutupan masa sidang, gitu kan. Jadi yang ditunggu adalah rekomendasi dan kesimpulannya. Pastinya ini kan sudah masa transisi ya, dan nanti akan dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru dan ketika melanjutkan itu pasti akan lihat hasil rekomendasi dan kesimpulan hari ini. Kalau dari penilaian Pansus Haji ini melihat Menak tidak datang, apakah terlihat ada rasa tanggung jawab dari Menak sendiri terkait soal evaluasi haji ini, Pak? Ya, masyarakat bisa melihat ya, ketika Pansus Haji ini berlangsung kurang lebihnya 1 bulan lebih, itu dirjen, direktur, dan berbagai pihak dan saksi itu dihadirkan. Ya, dan waktu itu Menak juga menghimbau agar siapapun bisa hadir. Akan tetapi pada gilirannya, memang secara rundown kan beliaunya terakhir ya. Dalam gilirannya beliau tidak hadir, maka masyarakat sendiri akan menilai nih. Jadi begini, Pak, kita sebetulnya hadirnya atau tidak hadirnya Kemenak tidak akan mempengaruhi kok hasil rekomendasi dan kesimpulan kita. Justru ketika ada praduga tidak bersalah di rapat Pansus Haji tersebut, ini menjadi pembelaan oleh Menteri Agama ketika tuduhan kita, temuan kita itu tidak benar adanya. Mestinya hadir dong gitu kan untuk memberikan pembelaan atas tuduhan-tuduhannya. Tetapi ketika tidak hadir ya sudah, itu tidak akan mempengaruhi sama sekali. Kita sudah memberikan kesempatan ya pemanggilan pertama, kedua dan ketiga. Seperti itu. Penegasan kembali Pansus Haji memberikan rapor merah nggak kepada itu akan kita selesaikan di rekomendasi pada siang hari ini dan saya sudah ditunggu. Makasih banyak. Ya. Berarti Pansus Haji itu undang-undang kepolisian Itu masuk di rekomendasi hari ini. berarti udah Ya, rekomendasi dan kesimpulan pada siang hari ini yang akan kita rapatkan. Oke, siap. Begitu? Pak, satu lagi untuk opsi tadi tawaran online itu gimana kemungkinannya Pak? Kalau di undang-undang yang disebutkan itu hadir secara fisik ya, hadir secara fisik dan melaporkan. Dan untuk tadi juga sempat ditanyakan apakah bisa secara online, itu akan diputuskan oleh pimpinan. Oke, siap. Terima kasih Pak Yuk. Wisnu.